Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri inna insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus sholihat. Hada ini. Mahada. Apa ini? Nah, gitu guys kalau bahasa Arab mah. Ini domba nih guys. Alhamdulillah nih. Jadi kita itu beternak domba teh tidak susah kalau diikuti runutan perjalanannya. Sambil lihat domba biar semangat. Ini guys, si Jacqueline guys. Jacqueline pejantan tangguh Arjata Pam. Nah, ini lagi makan pagi baru 5 minutes last ago. 5 minutes last ago. Jadi karek di paraban 5 menit yang lalu ini guys. Alhamdulillah nih. Jadi kalau kita hidup berdasarkan kemandirian begitu guys ya. Jadi kita itu mandiri, tidak tergantung sama orang lain. Nah, cuman pertanyaannya kalau ngurus domba penghasilannya berapa sih? Nah, dikarenakan begini, kalau kita mempunyai pekerjaan yang ya prospek mah tidak baik begitu, ya untuk apalah buang-buang waktu begitu guys. Nah, kita jawab saja begini saja ya guys ya. Semua pekerjaan itu apabila ditekuni pasti akan menghasilkan sesuatu atau profit lah. Jadi untuk menjawabnya andai-andai saja ya guys ya. Dimanapun kalau punyanya sedikit ya pasti sedikit, kalau punyanya banyak ya pasti banyak begitu. Ini 1 ekor domba saja berapa penghasilannya untuk punya 1 ekor domba. Nah begini guys. Prioritasnya pokoknya yang namanya domba itu keunggulan utamanya adalah pengeluarnya nol. Mengapa? Karena rumput banyak di lapangan arit. Nah gratis guys, tinggal ada kemauan. Beda sama pakan ayam atau burung, sekecil apapun tetap harus beli. Berapa itu layar 1 kilo kan hampir 12.000 atau berapalah ya selanjutnya ya. Nah ini kita kembali lagi back to laptop ke domba. Nah ceritanya ini domba misalkan kita punya 1 posisi misalkan sudah bunting begitu ya guys ya. Bagaimana caranya bunting ya itu harus banyak belajar lah, harus banyak bertanya, jangan kokolot begau guys. Jadi kalau kita ngukut terus nggak beranak, nah itu berarti kitanya yang belum bisa, bukan nasib yang jelek tidak beranak begitu guys. Itu harus bertanya dan belajar lah. Nah misalkan punya 1. Nah 1 itu andaikan rumenensia itu biasanya itu ambil aja 2 ya, bikang dua-duana atau betina lah. Kalau jantan beda lagi kan, jantan itu alhamdulillah harganya 2 kali lipat guys. Nah, betina aja misalkan. Kalau domba 1 lahiran 2. Nah kemudian 1 tahun itu kalau sudah bisa itu guys ya pasti 2 kali beranak alias 4. Jadi 1 tahun itu melahirkan 4 ekor. 4 ekor apabila betina. Nah kalau jantan beda lagi itu. Kalau 1 itu kalau dipalidasi disamakan dengan betina, 1 jantan itu sama dengan 2 betina harganya guys. Ini kita ambil betina aja lah 4. Nah berarti 1 tahun itu validasinya adalah 4 ekor. 4 ekor itu kalau umur 3 bulan lepas sapi udah banyak yang nerima, harganya 600 guys. Jadi 6 itu kali 4 saja 2.400.000. Nah itu untuk 1 ekor. Sekarang kita kalikan saja 10 kali lipat. Misalkan kita punya domba 10. Nah berarti 2.400.000 tinggal geser nolnya 1. Jadi 24 juta 1 tahun. Nah begitu guys. Itu kalau punya 10. Nah kalau kita punyanya pingin 20 cenah. 20 ekor betina. Nah berarti tadi 24 juta dikali 2. Berarti 48 juta. Itu adalah hitung-hitungan secara real, rasional dan matematik guys. Nah kemudian cina di perjalanan bagaimana ini banyak yang mati banyak. Nah itu urusannya adalah pengalaman dan kepiawaian kita begitu guys. Itu saya ambil passing grade-nya yang standar lah. Jadi standar perdombaan begitu. Jadi sesuatu itu kalau ditekuni tidak ada pendapatan yang
menjanjikan, ya buat apa ditekuni begitu guys. Nah, mengapa saya menekuni domba? Ternyata memang hitungannya masuk begitu. Andaikan punya 20 ekor, kita sudah megang uang 48 juta per tahun. Itu hitung-hitungan yang standar, maksudnya kita tidak bisnis yang lain. Apabila bisnis yang lain mungkin lebih guys. Di antaranya kalau kita menjualnya beef meal. Misal kita beli beef meal, beli 1.200.000 misalkan guys. Kemudian hamilnya gede. Nah, kita bisa jual 2.300.000. Nah, uangnya dikemanain? Ya didobelkan lagi ke domba. Yang tadinya 1,2 jadi 2,3 kan bisa beli 2. Nah, jadi 1 bisa jadi 2. Itu justru lebih cepat. Atau misalkan orang lain belinya beli senang begitu. Bisa saja itu yang domba yang kecil yang tadinya 600 bisa juga kita jual 900 karena belinya dia beli suka begitu, bukan beli pasaran daging. Seperti itu guys. Nah, kalau sudah begitu mungkin kita timbul percaya diri. Kalau sudah percaya diri ya alhamdulillah lah. Jadi itu membawa power yang gede guys buat peternakan. Jadi nambah kesabaran dan ketabahan kita sebagai peternak. Soalnya satu-satunya nyawa daripada peternakan ya sabar saja guys. Orang Allah itu mencintai orang-orang yang sabar gitu. Dikasih sedikit kelaparan, kesusahan, tetapi akhirnya orang sabar adalah ya mendapatkan rahmat yang lebih begitu guys lah. Karena ya dari orang sabar itu kita mengkristalisasikannya menjadi sebuah gitu guys. Satu buah pengharapan dan hebati lah intinya mengke anak domba lalahir gitu guys. Ya seperti itu. Ini hari pemilu, jelang pemilu nih pencoblosan. Saya juga belum nyoblos karena penuh guys. Jadi karena penuh lebih baik ngarit dulu. Alhamdulillah ngarit mekur setengah jam paling lama itu udah dapat. Nyawanya itu guys, kalau saya itu berhubung Bang Pakan sudah ada ya sekitar 300 tumbak, itu tidak akan habis dimakan sama 50 ekor juga. Nyawanya tetap mesin chopper guys. Jadi andaikan kita melak rumput pacong dan sebagainya, itu mesin chopper wajib. Kalau tidak punya, waduh sangat sulit sekali begitu guys. Padahal tidak mahal itu mesin chopper. Uang 300.000 juga udah bisa jadi guys. Cuman kalau kapasitas 50 ekor ya jangan main-main lah. Mesin choppernya yang bagus gitu. Nah, misalkan rekan-rekan nih ini para pemirsa Arjetapam kalau pingin mau membuat chopper anti gagal ya datang sajalah ke tempat saya. Alhamdulillah nih dari bekas Sanyo juga udah 100% dapat menghandle kurang lebih domba di bawah 50 ekor guys. Biaya murah, segala murah, yang jelas ini 200.000 juga sudah dapat semuanya begitu guys. Jadi dilihat saja atau main-main saja. Misalkan begini, Kang saya pengen lihat chopperannya biar ini bagaimana cina biar tidak gagal. Nah silahkan saja main ke Arjetapam Jalan Cikijing begitu guys, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung. Nomor WA nya ada ya, barangkali sudah ke tempat saya mah bisa beli domba atau misalkan beli bibit-bibit rumput bisa lah guys. Ya ditunggu seperti itulah. Nah kalau udah menjadi peternak, kita itu hidup sebenarnya mandiri guys. Jadi tidak tergantung sama orang lain. Nah di situ titik dari ketenangan hatinya begitu guys. Jadi kita itu satu merenan moal aya nu mecat guys, peternak mah moal aya nu mecat. Kedua penghasilannya standar stabil karena memang digeluti tiap harinya berkembang, dombanya beranak. Andaikan pingin loba, cuma pingin banyak, jangan dijual. Andaikan butuh duit dijual, begitu guys. Kemudian berlanjut ke bisa dikembangkan ke yang lain begitu. Apa itu kita mau ngolah pertaniannya kan, kotoran domba itu semua orang tahu menjadi pupuk yang terbaik di dunia guys, karena mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan tanpa zat kimia guys. Jadi semakin banyak kotoran domba yang sudah diolah itu semakin subur guys. Jadi bertani kita menjadi lebih berkah lagi karena dikasih pakan. Begitu guys. Saya ini hidup di kampung, alhamdulillah sekarang sudah ada runutannya nih. Udah bisa memutarkan ekonomi di dombanya begitu guys. Meskipun baru sedikit. Ini total saya 31 ekor dengan 3 kandang ya guys ya. Cuman saya ini andalannya baru 15 ekor. Dan saya mau
menitikan dulu ke 25 ekor saja. Karena 25 ekor juga itu lumayan ngaritnya guys. Nah ini sebagai gambaran saja ya. Saya ini 15 ekor yang di kandang ini. Urusin saya 15 ekor itu satu hari itu rumputnya sekitar 2 tong yang ukuran berapa liter air ya, nanti di tongnya ditampilin. Nah tong seperti ini 2, jadi 4 tong ini satu hari begitu guys. Nah ngaritnya berapa lama untuk 15 ekor? Nah kalau hanya sekedar ngarit mungkin dapat ditunggu itu 15 menit juga beres. Kemudian nyoper 10 menit ya, setengah jam beres semua begitu guys. Mau hujan mau enggak, dikarenakan ada bang pakan tidak ada masalah. Kalau hujan cenah tunggu raat cenah guys gitu guys. Kemudian permasalahannya kalau misalkan basah bagaimana? Cenah domba dikasih, kalau bisa mah jangan guys. Karena kalau basah itu sebenarnya domba itu sangat peka sekali akan sakit. Jadi kalau basah si rumputnya di dear-dear heula guys, di kan mataharikeun cenah lamun eueuh matahari, nah eta baru resiko guys. Jadi memilihkan, jadi mun bisa mah jangan mengasihkan rumput yang basah seperti itu sajalah. Nah sekarang kan musim hujan, jadi entong dikasih basah lah bisa, soalnya penyakitnya banyak nantinya, bisa kembung. Kalau udah kembung melamun kan, udah melamun ya lulus mati guys. Atau misalkan mencret begitu guys ya. Mencret itu dikarenakan satu terlalu banyak air, dua mungkin rumputnya masih muda, atau ketiga mungkin ada getah-getah yang kemakan gitu guys, kayak gedang atau dan sebagainya. Nah kembali lagi ke persoalan awal begitu ya guys ya. Jadi enaknya di peternak itu kita menjadi mandiri, tidak terganggu sama kegiatan ya, bersifat tekanan dari orang lain. Alhamdulillah ya. Ya segitu dulu ini talking-talkingnya, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi buat para pemirsa Arjeta Farm gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.